Halo warga Retas Perkakas, balik lagi bareng gue Doni Richard. Bapak-bapak kemarin sore, tukang kelas 10. Minim skill, banyak gaya. Oke, kali ini gue mau ngebahas soal impact range. Ini dari brandnya Bitek. Tipenya seperti biasa ya, tipe-tipe kepanjangan. BIW R3250 NC. Jadi ini gue dipinjemin teman, dia minta tolong reviewin. Cukup baru, belum pernah dipakai sama dia ya, belum pernah dipakai. Harganya kalau gue cek di Topet atau Shopee itu sekitar 800 ribuan, di bawah 850 ribu, di atas 800 ribuan. Untuk impact range dengan harga 800 ribu kita dapat apa aja? Ada manual book. Di manual booknya sendiri itu ada sign soal expert series dengan kapasitas torsi 320 Nm. Terus kita dapat kartu garansi. Di kartu garansi sendiri ada keterangan soal garansi suku cadang 1, garansi suku cadang 2. Ada kontak center atau service center dari PT Multimayaka kalau lo mau ngeklaim garansi. Ada ketentuan garansi. Nanti sambil gua close up ketentuannya gimana. Kita dapat 2 baterai, ada 1 docking charger, dan unit impact range-nya sendiri. Nggak ada lagi sih. Oh ya, sorry. Jadi di cover pack-nya itu ada keterangan dapat 1 soket setengah inch ke 1/4 inch hex impact driver adaptor sama soket 22 mm. Nah, cuma mungkin ini ketinggalan di tempat temen guanya nih. Jadi mata soketnya sama adapter soketnya nggak include di box yang gue dapet, tapi untuk paket penjualan sendiri sudah termasuk adaptor hex sama mata soket 22 mili. Oke. Ini kayak yang gue bilang tadi soal ketentuan garansinya. Di pause aja ya, nanti lo baca sendiri ketentuan garansinya. Tapi untuk harga 800 ribu kita dapat purna jual sih oke lah ya. Ada manual booknya nih yang gue bilang tadi soal expert series. Terus kita dapat 1 docking charger nih. Docking chargernya gue mau bilang kelas-kelasannya, kalau lo udah pada punya kayak JLD, Nagawa, bahannya sih sekelas itu ya. Maksudnya nggak terlalu bagus juga, jelek juga, ya gimana ya, 800 ribu. Nah, ini udah ada keterangan spek docking chargernya. Inputnya 220 sampai 240 volt, outputnya 21 volt 3 ampere. Untuk baterainya sendiri buat gue ini lumayan sih bahannya. Beratnya juga berat. Nggak enaknya ya kalau dipakai kerja berat, tapi sebagai buyer gitu kayaknya kalau dapat barang berat gitu kayaknya bagus aja gitu ya. 2 baterai 21 volt. Nah, ini unitnya. Ini sih kan gue udah bilang ya, ini tuh barang pinjaman. Tapi kawan gue bilang sih dia belum pernah pakai. Cuma gue nggak tahu dari belinya, misalnya kayak detail-detail stikernya seperti ini kah. Maksudnya lumayan ganggu sih buat gue pribadi ya di mata. Kayak mengkerut-mengkerut kayak gini gitu. Terus kalau bagian metal gearboxnya ini cukup oke bahannya. Nih untuk plastiknya, kualitas plastiknya oke lah. Udah dilengkapin LED light,
Triggernya nih kita belum coba pakai baterai. Untuk reversible-nya juga oke, smooth. Triggernya enak. Bagian soket baterainya seperti ini. Berarti ini bisa untuk pakai baterai OM yang kayak model JLD atau teman-teman sering sebut Makita LXT. Ini bisa pakai baterai itu. Nah, terus mungkin yang jadi perhatian teman-teman mungkin di bagian gripnya ini kenapa enggak dilapisin sama karet atau rubber. Ya gue pribadi nggak tahu juga, tapi untuk kelas harga dengan 800.000 memang si kompetitor model kayak yang gue inget di kepala gue sekarang ya, si JLD itu 700.000 itu udah pakai grip karet sih gitu. Tapi mungkin gue nggak tahu kenapa, entah misalnya si Bitek lebih prefer biaya produksinya dialihkan ke untuk invest di bagian gearboxnya atau bagian purna jualnya soal layanan servisnya. Karena perbedaan yang pencolok itu adalah dengan harga 800.000 kita itu udah dapat garansi 12 bulan. Sementara JLD misalnya atau mungkin Nagawa ya, atau merek-merek sekelas JLD Nagawa itu ya kebanyakan tanpa garansi gitu. Sementara brand ini berani ngasih garansi 12 bulan atau 1 tahun. Jadi ya kalau gue sih sebagai pembeli, kalau selain performa tentunya juga penampilan, layanan purna jual ini atau servis ini jadi penting juga sih buat gue pribadi gitu. Oke, buat beratnya tanpa baterai nih ya, 1126 gram, 1 kilo lebih. Kita coba pakai baterai, beratnya jadi 1686. Kurang lebih baterainya itu 500 graman ya. Oke, ini bentar. Kita ada di large, kita di small dulu ya. Kalau di spek itu kan smallnya sampai 2100 rpm. ...2061, hampir fix di 2100 rpm. Mesinnya juga kedengarannya tuh ini ya, galak ya. Kita coba di large. Di large. Oke. Untuk large di speknya 2500. Oke, nih 2568 rpm. Untuk speed yang large-nya. Jadi apa ya? Meskipun nih stikernya begini nih, tapi dalemannya apa namanya? Dia kayak dia tulis segini ya segini, dia tulis segitu ya segitu gitu. Keren sih. Nah, si mesin juga kalau lo denger nih ya, nih coba nih. Untuk variable speednya tuh di trigger itu juga bisa ada berasa variable speednya gitu dari trigger aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 kayak selain si small dan large-nya itu di trigger itu kayak ada speednya lagi gitu, ada variable speed yang bisa kita sesuai kebutuhan kita. Nih ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mudah-mudahan sih kedengeran ya dari mesin.
maksud gue deketin mic-nya tuh supaya si performa mesinnya itu berasa di kuping warga Retas Perkakas. Okay. Jadi hentakan tenaga mesinnya tuh bener-bener keluar. Terakhir gue pakai mesin begini tuh pakai DCF 899 karena kayak saking gedenya gitu powernya. Langsung aja ya kita cek powernya di media baut, apakah ini bisa layak untuk dapat badge expert series seperti yang mereka klaim di manual booknya mereka. Kita cek aja langsung. Oke, gua bakal coba ngetes di baut 45, matanya 45 juga. Ada dua media, gua bakal setting di 260 sama 320. .260, yang ini 300. Kita set 300 dulu. Oke, kuat nggak nih? Aturan sih jangan 300 ya. Sorry, dia kan maksimalnya itu 320 ya. Sorry. Gua harusnya 320 nih warga. 320 aja ya, langsung ke maksimalnya dia. Oke. 0 320. Mudah-mudahan kelihatan. Oke, tadi 300 tambahin lagi 20 Newton. Teman-teman yang jago fisika, tolong bantu jelaskan. Oke, 320. Oke. Oke, kayak yang lo lihat tadi, di baut pertama ini 260 Nm, di baut yang kedua ini 320 Nm. Maksimum torsi yang diklaim sama si Bitek BIW R3250 ini. Kita coba dulu yang 260 Nm. Oke. 260 Nm. Kita keluarin dulu. Ini 320 Nm. Sekali coba doang ya. Gokil sih. 320 Nm. Mantap. 260 Nm. Canggih. Nah, kita tambahin aja, oke? Torsinya. Mudah-mudahan temen gua nggak lihat. Oke, ini gua ganti kunci momen pakai Laconi Pro 80425. Maksimum momennya 600 Newton. Nah, untuk di spek si Bitek itu angkanya ada di 350.
terus 375, 400 sampai 600. Mungkin gua kasih ke 350, abis itu kasih ke, kalau 350 dapat ya, gua kasih ke 400. Oke. Fair enough ya. Segitu. 350. Oke. 350. Tiga 350 ya. Yang baut sebelah kita kasih 400 ya. 400. 400. Kayaknya dia mulai makan daging las-lasan gua nih. Perasaan gue mulai gak enak. Kayaknya dia makan daging las-lasan gue. Nanti aja ini kita tambahin lagi jadi 400. Kita buka yang ini aja dulu nih. Oke. Ini tadi 350. Oke. Nambah 10. Nih. Oke. 350. $350 kebuka. Nih kita main di sini aja 400 ya. Ini gue udah mulai gak enak soalnya nih lihat nih. Kayaknya sih dia makan di situnya. Oke. Nih ya 400 ya. Buat baut yang tadi kita buka nih, yang 350. Nah, tapi kalau nanti ngencenginnya susah lagi, cancel nggak apa-apa ya. Oke. Iya gak? Tadi kan susah banget kalau yang ini. Kepanjangan. Oke, 400 nih ya.
konten. Tapi buat apa klaim dia soal real 320 nm, terus bilang maaf sama Bitek karena underestimate dari looknya dia. Jadi kayaknya episode kali ini judulnya Don't Judge a Book by Its Cover gitu ya. Jadi jangan pernah menilai power tools dari penampilannya. Biar gimana, ini adalah sebuah alat kerja. Esensinya adalah apakah alat ini membantu atau mempermudah pekerjaan kita, atau malah buang-buang duit karena lo lapar mata karena ngelihat yang heboh-heboh, ininya keren, itunya keren gitu. Kenapa gue jadi seperti mempromosikan? Apakah karena gue pakai kaos dari Multimayaka ini? Enggak, ini kaos pemberian. Jadi temen gue sekalian minjemin ini, sekalian dia kirim baju ini. Mungkin ini baju hadiah juga, dia nggak mau pakai. Tapi masih oke lah buat bikin konten ini kan. Jadi kenapa gue bilang ini oke? Jadi pertama, soal klaim si Bitek soal fast charging. Ini udah gue tes sendiri. Jadi dari baterai ini kosong sampai penuh, kita butuh waktu sekitar 1 jam 45 menit. Kalau nggak salah ya, kurang lebih. Sampai 2 jam lah. Gue sekali tes aja sih kemarin. Nggak di timerin, cuma gue perhatiin mulai dari jam waktu pertama kali gue nyolok sampai kondisi baterainya penuh. Itu 1 jam 45 menit. Yang kedua adalah best performance torque 320 Nm. Ini juga klaim yang apa ya? Kan banyak nih ya, kayak gini tuh kayak asal tulis aja gitu di packagingnya mereka gitu. Sementara kenyataannya nggak kayak gitu. Nah, tulisan ini, klaim ini tuh apa ya? Nggak bisa didebat gitu, karena mulai dari spek yang dia klaim di stiker speknya dia soal speed yang maksimum speed rendahnya 100 rpm, terus speed 2-nya 500 rpm, soal small sama large tadi ya. Itu apa ya, spesifik ada di angka segitu gitu. Under tapi cuma kayak toleransi sekian puluh rpm aja gitu. Dan itu kalau based on alat-alat lain gitu, ini spesifik gitu, sesuai sama spek yang dia tulisin. Terus juga tadi untuk pengetesan di baut, untuk ngebuka baut, kita hajar sampai di 350 Nm. Sementara speknya dia ini ada di 320 Nm. 350 Nm ya tadi ya, 350 Nm. Masih kuat dihajar, ditambahin 30 Nm lagi dari spek yang ada atau yang diklaim sama Bitek itu sendiri gitu. Kita hajar ke 400 nggak kuat, tapi memang klaimnya dia memang atau spesifikasinya memang ada di 320 Nm. Jadi terus juga best performance torque-nya ini berasa di apa ya, di pas waktu kita pegang alat ini gitu. Ini susah gue jelasin ya karena kan teman-teman menonton. Tapi gue coba ngasih reviewan gitu bagaimana alat ini di tangan gue gitu. Jadi dari sound bunyi gearboxnya itu gimana ya? Kan kita suka bedain ya, kayak motor yang langsam, yang misalnya motor bebek atau matic gitu, terus sementara ada lagi suara motor sport gitu kan, apa ya, sportnya itu suara sportnya. Nah ini susah lagi nih jelasinnya nih, karena apa, ini kan kayak pendengaran aja gitu ya, susah dijelasinnya. Tapi mudah-mudahan sih, tadi kan ada ya sedikit mic-nya gue deketin, mudah-mudahan teman-teman bisa ngebedain sedikit atau ngerasain sedikit bagaimana powerful suaranya mesin Bitek ini gitu. Nah, kalau apakah ini worth it untuk dibeli atau enggak, itu gue balikin lagi ke warga Retas Perkakas sekalian. Apakah ini alat yang worth it atau tidak? Sementara mungkin
kompetitornya ada di angka 700.000 dengan mungkin build quality yang secara look gitu lebih oke atau lebih menarik karena misalnya sudah dilengkapi dengan grip karet di gripnya atau warna-warna yang lebih merona kalau kata Cakil, yang lebih mentereng gitu ketimbang si VTEC ini, monggo silahkan. Tapi untuk teman-teman yang lebih mementingkan performa, kemudian layanan purna jualnya, karena dengan harga 800.000 seperti yang kita lihat tadi, brand ini sudah berani kasih garansi 12 bulan. Jadi semuanya gue kembaliin ke warga Retas Perkakas, apakah ini mau dibeli atau enggak. Tapi gue Doni Richard sebagai host Retas Perkakas merasa perlu memberikan rekomendasi bahwa ini adalah alat yang layak untuk dibeli sama warga Retas Perkakas sekalian. Oke, segitu aja episode Retas Perkakas kali ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau salah tes atau apapun yang kurang berkenan di warga Retas Perkakas sekalian. Silakan drop di kolom komentar untuk koreksi dan masukannya. Jangan lupa like, follow, komen, subscribe. Sekian Retas Perkakas kali ini. Gue Doni Richard, bapak-bapak kemarin sore, tukang kelas bulu, minim skill, banyak gaya. Pamit.